Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد hadirin hadirat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kajian kita di surat Al-Ahzab ayat ke-59. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي wahai Nabi, dalam hal ini Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan mukmin. Nisa'il mu'minin, istri-istri orang mukmin. Jadi perintah ini kepada 3 golongan dari Nabi. Dari Nabi perintah kepada siapa? Pertama, li azwajik, untuk istri-istrimu, banatik, untuk anak-anak perempuanmu, nisa'il mu'minin, istri-istri orang mukmin. Apa perintahnya? Yudnina alaihinna min jalabibihin, supaya mereka itu mengulurkan, yudnina, merendahkan, mengulurkan, alaihinna, pada tubuh mereka, min jalabibihinna, daripada jilbab. Jilbab disuruh tutup ke seluruh badan mereka. Siapa orangnya? Jilbab disuruh pakai kepada istri Nabi, jilbab disuruh pakai kepada anak-anak perempuan Nabi, dan jilbab disuruh pakai kepada perempuan-perempuan atau istri-istri orang mukmin. Dzalika adna ay yu'rafna, yang perintah yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Fala yu'dzaina, sehingga mereka tidak diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah itu Ghafur, Maha Pengampun, Rahiman, dan Maha Penyayang. Ayat inilah yang dipakai oleh para ulama untuk menunjukkan hukum jilbab itu wajib, dari surat Al-Ahzab ayat 59. Jilbab itu wajib. Tapi kemudian apa itu jilbab? Pada awalnya jilbab, di saat diturunkan ayat ini, jilbab itu ialah pakaian di atas pakaian. Kalau seorang sudah punya kerudung, sudah punya baju, maka ada lagi selembar yang menutupi semuanya. Itulah makna jilbab. Jadi bukan seperti yang kita pakai. Walaupun kemudian para ulama mengatakan bahawa kerudung yang besar itu pun dapat dikatakan jilbab. Maka jilbab itu di negeri kita ini berkembang sejak dari kerudung kecil, kemudian besar sedikit, sampai ke bahu, sampai ke dada, sampai menutup perut.
dan punggung mereka. Jadi itu jilbab. Jadi kalau arti kata jilbab awalnya adalah pakaian yang menutupi seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Dan sesungguhnya di awal itu mereka sudah pakai penutup kepala. Jadi kain di atas tutup kepala yang lagi selendang, seperti selendang besar yang menutupi seluruh badan. Seperti selimut, itulah dia yang dinamakan jilbab. Ini kata-kata di sini min jalabibihinna. Jalabib ini adalah jama' daripada jilbab. Selalu bahasa Arab itu dalam jama' taksir bahwa dia berbeda antara kalimat tunggal dengan jama'. Jilbabun begini, kalau satu jilbab, maka kalau jama'nya disebut dengan jalabib. Jalabib. Jalabibun. Jilbab. Jadi begitu jama'nya dalam sistem bahasa Arab. Karena bahasa Arab punya jama' tidak teratur. Kalau jama' teratur, ya mudah saja. Dia biasanya disebut dengan jama' muzakkar salim. Jama' muzakkar salim misalnya saja muslim, muslimun, ya tinggal ditambah waw dan nun di sini pada jama'nya. Tambah apa? Tambah waw, tambah nun. Jadi muslimuna, mu'minuna, kafiruna, fasiquna. Jadi kalau jamak teratur mudah sekali. Ini yang perlu kita ingat, jamak tidak teratur. Jalabib itu jamak daripada jilbab. Jadi perintah Allah dalam ayat 59 surat Al-Ahzab supaya wanita itu menggunakan jilbab. Kalaupun kemudian dibuat model, maka model itu adalah harus menutupi seluruh badan. Atau dengan kata lain, pakaian wanita itu adalah bukan membungkus, tapi menutup. Kalau membungkus itu nampak semuanya, tinggi rendahnya, itu bungkus namanya. Tapi bukan bungkus, ditutup. Jadi tidak dibungkus. Kalau ditutup, kalau meja yang ditutup tidak tahu bagaimana bentuknya. Tapi kalau memang dibungkus, dia tahu bentuknya. Banyak orang tidak menyadari bahwasanya memakai busana itu sebagai sebuah ibadah, dan dengan memakai pakaian itu juga kita memperoleh pahala yang besar jika menuruti hukum yang ditentukan oleh Allah. Dzalika adna ay yu'rafna. Yang demikian itu adalah lebih mudah dikenal. Ada sebab turun ayat atau asbabun nuzul. Apa itu? Pada zalika adna ayyarafna, dengan demikian, dengan mereka memakai jilbab, lebih mudah dikenal. Kita baca dalam kitab tafsir, zaman dahulu di saat sebelum ayat ini turun, kebiasaan orang Arab di malam hari kalau ada wanita, mereka itu akan mengganggu. Dan yang mereka ganggu itu biasanya bukan wanita merdeka, tapi wanita yang tidak merdeka, budak, hamba sahaya. Jadi mereka sangat menghormati orang merdeka. Dan mereka tidak akan mengganggu merdeka, yang mereka ganggu adalah hamba sahaya. Kalau ketemu istilahnya budak, perempuan di jalan tentu akan diganggu dengan cara mereka. Jadi kalimat Al-Quran ayyu'arafna, supaya wanita itu lebih dikenal mana yang muslim,
mana yang tidak muslim atau mana yang bebas, merdeka dan mana yang budak. Setelah turun ayat ini, maka wanita-wanita yang bebas atau merdeka, bukan budak, itu terselamat karena sudah dikenal. Kalau budak tidak disuruh pakaian begitu, menutup jilbabnya, biasa-biasa saja kerudungnya. Tapi kalau wanita yang memang merdeka, dia diperintahkan untuk berjilbab sehingga fala yu'zaina, sehingga mereka tidak diganggu. Dan sampai sekarang pun nampak manfaatnya. Di mana manfaatnya? Bahwa wanita yang menutup auratnya dengan bagus, kemana saja dia pergi, dia adalah tidak diganggu. Pergi ke pasar, pergi kemana, ke orang, ke khalayak ramai, ke perkumpulan apapun, dia itu di jalan tidak diganggu. Kenapa? Melihat pakaiannya yang sopan dan yang tertutup. Tapi coba kalau pakaian yang tidak bagus, langsung kena disiul, diwit-wit. Kenapa? Karena pakaiannya tidak bagus. Jadi ada manfaatnya. Apakah ini kewajiban umat Islam saja? Tidak. Hampir semua agama samawi, agama yang turunkan di langit itu, semuanya memerintahkan menutup. Orang Kristen juga, orang Yahudi juga. Cuma setelah agama mereka itu dirubah-rubah, kewajiban itu hilang. Tapi ada video-video zaman dahulu kala yang berada misalnya di Inggris melalui media sosial, kita melihat bahwasanya perempuan-perempuan di Inggris zaman dahulu juga menutup kepalanya, walaupun tidak persis seperti jilbab. Jadi demikian, jilbab itu adalah pakaian yang diperintahkan dari langit oleh Allah kepada umat-umat beragama, khususnya agama Islam. Jadi yang penting fala yu'zaina, maka dia tidak diganggu. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak juga membaca di media sosial ada seorang wanita. Saya tengok beberapa penceramah besar Indonesia mengangkat cerita ini. Cerita di Amerika, seorang wanita yang bekerja kemudian memakai busana muslimah, kemudian terpaksa pulang malam. Akhirnya dia melewati suatu jalan yang di sana tidak ada wanita yang tidak diganggu di jalan itu. Tapi akhirnya wanita itu terpaksa melewati jalan tersebut dengan pakaian yang sangat bagus. Kemudian sampai ke rumah dia tidak diganggu. Sehingga orang merasa heran. Kamu lewat di sana geng, kumpulan geng di jalan itu. Dan apabila ada wanita mesti diperkosa, tidak boleh tidak. Ini tidak diganggu. Kenapa? Ditanya, kemudian sampailah diperiksa kepada si geng-geng ini. Kenapa ada lewat enggak wanita? Kenapa kamu tidak ganggu? Orang-orang di sana mengatakan bahwasanya bagaimana saya mengganggu? Dia membawa pengawal 2 orang yang besar-besar. Kami melihatnya saja sudah takut. Berarti bahwa Allah melindungi orang-orang yang mengamalkan syariat dengan cara Allah. Dan ini berarti bukan hanya dahulu kala. Dulu Abu Lahab atau Abu Jahal, dia saat ingin melemparkan batu. Waktu Nabi sujud, nampaklah unta yang raksasa, yang sangat besar, ingin menelan Abu Jahal. Maka tidak jadi mengganggu. Dan banyak lagi, kalau dalam cerita wanita Ikhwan Muslimin, ada orang yang sedang salat, dilepaskan anjing untuk digigit orang itu, tapi anjing tidak mau menggigit orang yang sedang salat. Intinya yang ingin kita katakan, orang yang mengamalkan syariat dengan ikhlas itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya ialah fala yu'zaina untuk perempuan, atau fala yu'dzu untuk laki-laki. Wa kana Allah ghafur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Apa yang dia ampuni?
Diampuni orang-orang yang berdosa tapi menjalankan syariat dengan sebaik-baiknya. Kalaupun ada terbuka sedikit, tersingkap tapi tidak sengaja, maka Allah akan memaafkan. Allah sangat menyayangi hambanya supaya tidak rahiman, maha menyayangi hambanya. Karena Allah sayang kepada kita, maka disuruh memakai busana yang bagus supaya tidak diganggu oleh hamba Allah yang lain yang tidak baik. Baik, kita teruskan ayat ke-60. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradu wal murjifuna fil Madinah. Lain sungguh sekiranya lam yantahil munafiqun, orang-orang munafik tidak berhenti, walladzina fi qulubihim marad, dan orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya, wal murjifun, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah, lanughriyannaka bihim, niscaya kami akan perintahkan kamu untuk memerangi mereka. Thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Kemudian sebelum film yang masalah jilbab tadi, bagaimana kalau kita pulang ke rumah orang tua, di situ ada kakak ada anak yang perempuan, kita menggunakan jilbab di dalam rumah, maka kita berdosa ya? InsyaAllah. Okey ya, sebentar saya jawab. Maka jika kamu tidak la illam yantahil munafiqun, seandainya orang munafik tidak berhenti, dan orang-orang yang ada punya penyakit dalam hati, wal murjifun, dan orang yang menyebarkan berita. Ini murjifun ini menarik bagi saya. Di dalam terjemahan Al-Quran disebut dengan orang menyebarkan kabar bohong. Tapi murjifun menurut asal arti kata adalah orang, murjifun itu orang yang menggetarkan, menggoncangkan. Apa yang digoncangkan? Suasana, membolak-balikkan fakta, menuduh dan sebagainya. Maka murjifun di sini sangat cocok untuk zaman sekarang dengan istilah buzzer. Orang yang mengacaukan suasana, orang sudah bagus, opini bagus, kemudian dia merubah opini, mengacaukan suasana supaya orang itu tidak percaya kepada apa yang bagus. Dan di Indonesia sudah terkenal, wajah-wajah buzzer Indonesia sudah terkenal. Mereka itu disuruh untuk duduk di depan kamera di media sosial untuk mengacaukan suasana. Dan banyak orang yang bekerja, misalnya lagi sepi job sekarang, enggak nampak wajah mereka. Tapi kalau sudah ada job, mereka muncul lagi. Wajahnya itu terus. Jadi sudah dapat kita kenal. Jadi di sini ayatnya, seandainya orang munafik dan orang yang punya penyakit dalam hati, hatinya tidak bersih, murjifun, orang-orang yang ingin mengacaukan suasana dengan menyebarkan fitnah di Madinah, lanughriyannaka bihim, sungguh kami akan perintahkan kamu untuk memerangi mereka. Seandainya mereka tidak berhenti membuat kabar bohong, maka Allah akan menurunkan ayat perangi mereka. Tapi insyaAllah mereka berhenti dan kemudian tidak jadi diperangi. Thumma la yujawirunaka fiha illa qalila, sehingga mereka itu tidak menjadi tetanggamu lagi kecuali sebentar saja. Kan orang munafik ini adalah menjadi tetangga daripada Nabi. Artinya mereka tinggal di perkampungan Nabi, perkampungan umat Islam. Sama dengan orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi. Mereka adalah kafir zimmi yang dilindungi oleh hukum Islam. Jadi dalam ayat 60 ini berita kepada orang munafik, disuruh berhenti berbohong. Karena kerja munafik sejak dari zaman Nabi sampai sekarang, kerjanya adalah
menyebarkan hoaks, memfitnah sana sini supaya suasana kacau dan sebagainya. Mereka adalah seperti, Masya Allah, sebenarnya enggak ada contoh yang lain. Yang sangat layak contohnya adalah seperti seekor binatang, katakanlah anjing misalnya. Siapa saja yang memberikan makan, itulah jadi tuannya. Siapa yang tidak memberi makan kepada dia, dia akan selalu menggonggong. Begitulah anjing itu. Itu persis seperti dalam Al-Quran juga dikatakan demikian. Baik, pelajarannya, orang munafik itu penyebar fitnah, penyebar hoaks, istilah zaman sekarang, harus diberhentikan. Baik, kemudian ada pertanyaan Bapak tadi, bagaimana kalau kita pulang ke rumah mertua, ke rumah siapapun, dan di sana ada orang yang tidak, jangan jilbab lah kasusnya, pokoknya tidak berbusana, muslimah, sedangkan mereka itu bukan mahram kita. Maka itulah fungsinya, artinya menundukkan pandangan. Maaf saya tidak bisa merecall ayat yang mengatakan untuk menundukkan pandangan. Masya Allah, saya lupa Bapak. Ada ayat untuk menundukkan, disuruh menundukkan pandangan supaya kita tidak memandang orang yang tidak memakai busana muslim. Terpandang itu lain, sekilas terlihat ya sudah, palingkan sudah, begitulah. Jadi bagaimana lagi, sedangkan kita tidak mungkin memerintahkan orang, karena orang kan punya privacy sendiri ke rumah orang. Ada anak-anak gadis yang tidak pakai busana muslim dan sebagainya, ada orang perempuan. Malah yang sering kita ketemukan malah di pasar, orang berjualan itu pun tidak cukup syarat sebagai wanita muslimah yang berjual dengan menampakkan tangannya, memakai baju kaos dan sebagainya. Kita harus menjaga pandangan. Itu caranya, tidak ada lain caranya, kecuali kita tidak berkunjung ke situ. Masya Allah Rabbul Alamin, bagi orang yang masih menjaga pandangan, maka Allah akan menjaganya daripada api neraka, insya Allah. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mal'unina aynama thuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Orang munafik itu dalam keadaan terlaknat. Allah yang melaknat orang munafik. Aynama thuqifu, di mana saja mereka dijumpai. Ukhidhu, mereka ditangkap. Wa qutilu taqtila, dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya. Ini masih berhubungan dengan ayat sebelumnya. Seandainya mereka tidak stop, tidak berhenti daripada memfitnah, maka mereka itu selalu dikutuk di mana saja mereka dijumpai, dan mereka nanti akan diperangi, dibunuh dengan sehebat-hebatnya. Kenapa demikian? Ada ayat Al-Quran misalnya berbunyi seperti ini. Penggalan ayat yang berbunyi, wal fitnatu, fitnah itu asyaddu minal qatli. Fitnatu asyaddu minal qatli. Apa maksudnya? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, lebih dahsyat daripada pembunuhan.
Kenapa? Pembunuhan bisa mati langsung. Yang dibunuh cuma satu orang saja, atau dua orang, atau sekian orang. Tapi kalau fitnah, tidak terbunuh mati, tapi sejak difitnah orang itu menderita. Bahkan bisa sampai kepada mati. Kalau difitnah sekampung, maka sekampung akan merasa seperti itu. Jadi dahsyatnya fitnah. Apalagi fitnah itu akan menyebar kemana-mana. Baik, ada yang menarik cerita salah seorang jamaah. Jamaah masjid ini menceritakan kepada saya di masyarakat. Salah seorang masyarakat berkata kepada salah seorang jamaah kita, mengatakan bahawa Ustaz itu adalah orang yang mencaci maki ulama. Kalau siapa yang mencaci maki, dialah yang sangat gencar mencaci maki ulama. Sehingga jemaah kita mengatakan, ada bukti apa tidak? Orang-orang mengatakan demikian. Kan sudah tersebar, berarti orang-orang mengatakan demikian. Kata jemaahnya, saya berpuluh kali mendengar ceramah dia, tapi dia tidak pernah sekalipun mencaci. Dari siapa? Akhirnya beliau mengatakan home itu apa? Bukan, kalau bahasa Arab home itu mereka itu artinya. Home hai pokok ji hamba, pokok ji benar pokoknya urang caci maki ulama. Kan itu fitnah. Karena kita di mimbar ini tidak pernah mencaci maki ulama. Tidak pernah mencaci maki ulama. Tapi kenapa demikian? Berarti fitnah. Maka bahasa Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Kalau membunuh mati, tapi ini enggak. Bahwa kita dituduh kapanpun bersambung-sambung cerita itu, mungkin sampai seseorang meninggal pun cerita bahawa orang itu mencaci maki ulama masih disebarkan oleh orang, sambung lidah. Masya Allah, hebat sekali. Jadi menuduh orang itu tidak boleh. Apalagi misalnya orang-orang dituduh, sekelompok orang seperti ini misalnya, Anda itu adalah Wahabi. Masya Allah. Saya pernah ketemu dengan di tempat-tempat umum yang orang tidak mengenal saya. Saya katakan, saya tanya, saya tidak tahu Wahabi. Tanda-tandanya bagaimana? Tandanya dia itu tidak maulid, tidak boleh Wahabi ya. Jangan begitu, saya bilang, jangan begitu. Berarti Anda menuduh sahabat dan Nabi dan orang-orang bagus, Anda tuduh. Karena mereka tidak. Jangan itu ambil tanda yang enggak ada tanda pada sahabat. Mereka enggak ada usalli, sedangkan sahabat pun enggak ada usalli. Jangan tuduh sahabat, jangan tuduh Nabi. Buatlah ciri. Kalau begitu saya tidak tahu bagaimana. Ciri-ciri Wahabi saya tidak tahu, bagaimana Anda mengatakan Wahabi. Jadi sekali lagi, bahwa ayat ini mengatakan orang-orang yang munafik kerjanya itu pembohong, dan orang-orang yang mungkin bukan munafik tetapi mengambil pekerjaan munafik ini pun adalah sangat dibenci oleh Allah. Sedangkan orang-orang munafik di hari kiamat itu mendapatkan level yang bagus di dalam neraka, yaitu level yang paling bawah. Kalau syurga, level yang paling atas, yang paling bagus. Kalau neraka, level yang paling bawah, yang paling dahsyat azabnya. Padahal mungkin saja orang munafik tidak membunuh orang, tapi dia telah membunuh karakter, membunuh bangsa, membunuh orang-orang baik dan sebagainya. Dan sekarang zaman informasi, yang tersebar itu adalah banyak berita orang munafik.
Sunnatallahi fil ladzina khalau min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnah Allah, sunnatullah. Sunnatullah ini bahasa orang Islam. Bahasa orang Islam, sunnatullah. Tapi dalam bahasa sehari-hari dipakai, cuman tidak dipakai bahasa agama. Sering dipakai hukum alam. Kita mempelajari ilmu alam, ada hukum alam. Kalau kita belajar ilmu alam bagaimana? Air mencari tempat yang rendah, air membentuk wadah yang kita seperti bentuk wadah dan sebagainya. Api bersifat panas, semuanya hukum alam. Dalam bahasa hukum alam tidak ada Tuhan. Itu hukum alam. Alamnya sudah demikian. Jadi dalam belajar ilmu-ilmu umum di sekolah, itu disebut dengan ilmu sekuler. Karena tidak nampak Tuhan. Sudah disebut dengan hukum alam. Tapi orang Islam, itu sunnatullah. Air kenapa jatuh dari atas ke bawah? Itu sunnatullah demikian. Hukumnya Allah. Tapi dirubah oleh orang kafir yang menciptakan ilmu yang ditulis dalam buku yang dibelajar oleh anak muslim. Bukan sunnatullah, itu hukum alam. Tidak nampak Tuhan dalam bahasa hukum alam. Enggak ada. Udah alamnya demikian. Bahkan orang sekuler pun, orang ateis pun dapat mengatakan hukum alam. Tapi orang Islam tidak. Itu sunnatullah. Apa sunnatullah kemudian? Sunnatullah adalah apa yang berlaku secara terus-menerus pada sesuatu benda, itu disebut dengan sunnatullah. Secara sunnatullah, hukum yang ketetapan yang berlaku. Kalau dari sudut pandang agama, setiap orang yang berdosa, setiap orang yang munafik, hukumnya memang akan demikian. Jadi itu sunnatullah. Maka di dunia Islam sedikit saya tambahkan, di dunia Islam ada usaha dari sarjana-sarjana muslim yang disebut dengan islamisasi ilmu. Ilmu-ilmu ini mengarah kepada ilmu kafir. Yang kita tuntut di bangku sekolah, itu ilmunya banyak disisipi dengan yang tidak bagus. Mana contoh ilmu tidak bagus? Ilmu pertahanan keamanan, ilmu militer misalnya. Kalau ilmu Islam, itu anak-anak tidak boleh bunuh, wanita tidak boleh diganggu, apalagi hewan. Tapi kalau ilmu militer kafir, wanita dibunuh, kan? Dan orang-orang kita nggak tahu dididiknya di mana. Misalnya militer kita dididik di mana? Peringkat-peringkat tinggi. Bapak sudah tahu dididik di mana. Akhirnya ilmu itu diterapkan. Asal suasana chaos, ya semua aja. Jadi ilmu itu tidak murni, tidak islami ilmu. Maka ada sarjana muslim ingin mengislamisasi ilmu. Kalaupun ada ilmu Islam di bidang kemiliteran, akan sangat indah. Wanita-wanita, anak-anak, orang-orang lemah, kemudian barang-barang tidak boleh diganggu. Masya Allah, bagus sekali ilmu militer Islam. Sehingga banyak orang yang masuk Islam gara-gara melihat ilmu itu. Tapi ilmu di negara Islam, ilmu-ilmu cabang-cabang ilmu kebanyakan kotor. Apalagi dalam bidang ekonomi. Teori ekonomi, apa itu salah satu teori? Itu mungkin teori Machiavelli apa namanya? Yang dengan modal sedikit-dikitnya harus mendapatkan untung sebesar-besarnya. Masya Allah, bagus sekali ilmu itu.
Baik, kita teruskan sedikit lagi. Yas'alukan nasu 'anis sa'ati. Manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat. As-sa'ah. Hari kiamat. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada di sisi Allah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Dan tahukah kamu boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Banyak di kalangan sahabat dulu bertanya, atau orang-orang kafir atau siapapun bertanya, kapan hari kiamat? Mata sa'ah. Sahabat juga bertanya kapan hari kiamat. Nabi menjawab, saya tidak tahu kapan hari kiamat. Kapan hari kiamat, kata Nabi, tidak penting. Yang penting adalah kapan kamu siap. Buat apa hari kiamat kita katakan misalnya 100 tahun lagi, tapi tidak siap juga menghadapinya. Apalagi di sini, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Boleh jadi apa yang kamu tahu, boleh jadi hari kiamat itu adalah sangat dekat. Bagi umat Islam, turunnya Nabi Muhammad itu merupakan tanda kiamat. Maksudnya, Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau tidak ada lagi, maknanya Muhammad setelah habis periode, kemudian beberapa waktu, kemudian akan terjadi kiamat. Dan benar saja. Masya Allah Rabbul Alamin. Jadi, sekali lagi tentang kiamat, karena ayat-ayat Al-Quran banyak berbicara tentang hari akhirat. Sehingga banyaklah sebutan nama-nama hari kiamat di dalam Al-Quran. Coba disebutkan satu persatu. Saya mau sebutan hari kiamat. Tadi ada Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Kemudian kalau Bapak dan Ibu baca tadi apa? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah juga berarti hari kiamat. Bapak membaca lagi Al-Haqqah, juga berarti hari kiamat. Kemudian ada lagi Yaumul Hisab, juga berarti hari kiamat. Kemudian Maliki Yaumiddin, Yaumuddin. Wa ma adraka ma Yaumuddin. Banyak lagi namanya. Kenapa banyak seperti ini? Untuk menggambarkan masing-masing kata ini adalah mempunyai rasa tersendiri. Apa? Zauq. Di saat kita membaca disebutkan Al-Haqqah, Al-Qari'ah, atau Yaumul Qiyamah, atau Yaumul Hisab, semuanya merujuk kepada hari kiamat. Berarti Allah itu sangat memperhatikan hambanya supaya jangan lupa dengan hari kiamat. Karena hari kiamat itu semua kita hadir pada hari kiamat. Dan hari yang sangat penting bagi kita adalah hari setelah runtuhnya dunia ini, kita dibangkitkan di mahsyar. Hari itulah hari-hari yang kita persiapkan sekarang, tidak lain hanya untuk itu. Beruntunglah bagi orang yang masih sadar, dan kurang beruntung bagi orang-orang yang sekarang masih lalai. Bahkan setelah dicabut nyawa pun masih lalai. Sedikit lagi kita tambahkan, Inna Allah la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah la'anal kafirin, melaknat orang-orang kafir. Wa a'adda lahum sa'ira, dan Allah menyediakan untuk mereka neraka yang menyala-nyala. Allah melaknat orang kafir. Siapa sebetulnya orang kafir? Orang kafir
kalau kita ingin tunjuk di zaman sekarang adalah orang-orang yang sudah sampai informasi Islam tapi kemudian menolak Islam. Tapi kalau orang-orang yang belum menolak belum sampai informasi tentang Islam dengan bagus, mereka tidak dikatakan kafir. Mereka boleh jadi hampir sama dengan ahlul fatrah, orang-orang yang tidak sampai informasi agama ke tempat mereka. Mungkin pertanyaan semacam ini atau pernyataan semacam ini seperti aneh zaman sekarang, padahal terjadi di benua-benua yang besar, atau katakanlah di daerah Jepang atau benua Eropah atau Amerika. Di tengah kemajuan kota yang sangat hebat itu, ada orang-orang yang tidak sampai informasi Islam kepada orang itu. Biasanya mereka bukan disebut orang kafir, tapi orang kafir disebut adalah kepada orang yang informasi Islam sudah datang kepada mereka, tapi mereka menutup diri, tidak mau terima Islam, tolak. Tapi bagus kuasa Allah akhir-akhir ini. Apa kuasa Allah? Qudratullah. Bagaimana terjadi? Orang-orang yang sudah tahu Islam itu baik, kemudian diserang Islam itu. Dibuka Al-Quran, dibuka hadis, dibuka sejarah, supaya Islam itu ingin dirusak dari dalam, sebagaimana dilakukan oleh banyak orientalis. Tetapi yang banyak bagaimana? Yang banyak ialah setelah mereka mencari kelemahan Islam, tidak ketemu, akhirnya mereka masuk Islam. Itu yang kejadian. Akhirnya banyak sekali seperti itu. Ingin mengalahkan Islam dengan mengkaji Islam, kemudian akhirnya pendeta-pendeta tidak kuat dan harus masuk Islam. Demikianlah kajian kita pada malam ini dari beberapa ayat, mudah-mudahan mendapatkan berkah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.